Halo Literate People, ketemu lagi di ITB Press Show barengan saya Wengki Wiradi yang kali ini sudah memasuki episode ke ya antara 22 atau 23 lah. Ragu-ragu soalnya. Tapi dari sekian banyak episode yang udah kita rilis di channel YouTube ITB Press TV ini, tentunya ada banyak narasumber yang udah kita ajak ngobrol dari berbagai latar belakang, dari berbagai disiplin ilmu yang beragam pula, yang tentunya memberi insight menarik untuk literate people di rumah yang menyaksikan gitu ya. Termasuk narasumber kita kali ini yang tentunya punya latar belakang atau disiplin ilmu atau punya karya-karya yang bukan tidak mungkin bisa memberi inspirasi gitu bagi banyak orang gitu. Mudah-mudahan. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi kita udah kedatangan Kang Taos. Kang Taos. Wengki, selamat Apa kabar? datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang kembali. Selamat datang di ITB Press, kawan-kawan. ITB Press, Tempat yang enak. Oke. Banyak buku, ada merchandising. Datang ke sini, oke? Oke. Gitu, Ki. Nah ini Kang Taos ini mungkin untuk literate people yang belum tahu profilnya gitu ya. Jadi Kang Taos ini pernah menjadi seorang juru parkir ya, Kang Taos Itu ya? sebagai hobi. Sebagai hobi gitu. Tapi Hobi intinya parkir. yang pengen kita obrolin di sini tuh adalah kita kasih judul ini aja Kang Taos nih. Apa? Seni untuk semua gitu ya. Wih, Wah, oke, boleh. Seni untuk semua. Art for all. Art for all. Karena kalau Justice for all mah Metallica. Metallica. Siga kill em all-nya. Jadi Kill eat em all. em all-nya di dahar kabeh. Boleh, Ki. Let's Wah, go. It Em All bagus juga tuh. Jadi ini kita pengen ngobrolin soal seni untuk semua. Jadi kalau berkesenian itu memang bisa siapapun gitu ya. Betul. Dengan latar belakang apapun, Betul. dengan profesi apapun bisa berkesenian gitu. Termasuk Kang Taos ini gitu ya. Tapi Ya. sebelum kita beranjak lebih jauh tentang apa sih yang Kang Taos buat gitu ya. Ya. Pengen tahu dulu dong latar belakang Kang Taos itu ya sampai akhirnya berkecimpung atau berkenalan dengan dunia seni gitu. Oke, halo, Literate People. Literate Wih, People. Keren banget. Terima kasih sebelumnya kepada ITB Press, Wengki. Kru, ini banyak krunya. Banyak, Tepuk banyak. tangan dong buat kru nih. Keren banget nih. Jadi ya perkenalkan, nama saya Taos, ya Oke. akrab disapa Taos. Taos itu nama beneran ya. Oh iya. Ya kadang-kadang ada beberapa teman, lu Taos teh nama bener Iya, apa iya. nama pena? Taos nama Bener beneran. ternyata KTP-nya memang Taos. Ya? Betul, Taos itu justru diambil dari ibu bapak saya, bapak sama mama. Tatang? Taknya tuh bapak Tatang, Oh benar. osnya ibu Odah Saodah. Jadi antara bapak di Banten dan ibu orang Tasik tuh jadi dihijikan tahun Oke. 87. Nggak tahu mungkin ya kayaknya tahun 87 90-an teh banyak kayaknya orang Singkat-singkat tua gitu ya. memberi nama anak tuh singkatan. Jika misalkan kalau yang pernah dengar Gustanam misalkan. Orang Gustanam pernah apa itu? iya punya temen eta Gustanam teh naon? Enggak Agustus tanggal 6 coba itu. Atau pengulangan kayak ibu saya kan Odah Saodah. Oke. Kurang lebih gitu. Ice, Kemudian Juice ya. boleh tuh bisa. Nah, kemudian asli Bandung, lahir di sini di Bandung di KRS Gatot Subroto. Oke. Kemudian sekolah di Taman Siswa, SD di Centeh. Kemudian sempat bekerja di salah satu retail di hypermarket. Kemudian sebetulnya secara berkesenian merenya aku tuh menggambar memang dari SD, Ki. Oke. Jadi memang kalau ada yang nanya, "Taos, kamu siapa sekarang?" gitu. Ya akan Taos jawab, "Ya saya seniman gambar," gitunya. Maksudnya Oke. saya seorang penggambar yang kemudian kalau misalkan kayak kemarin terus kamu ngapain nih markir gitu. Nah, itu mah hobi gitu. Oke. Tapi tanpa bermaksud kayak merendahkan satu sama lain. Karena gini, kalau Taos sih percaya ketika kita menamakan diri kita tuh kan sebetulnya penempelan orang lain ya. Oke. Kayak misalkan orang ke Wengki, oh Wengki tuh seorang jurnalis atau bahkan kalau secara profil, dah dulu ngeband loh Wengki tuh punya tentang musik, tapi nah tuh jadi musisi misalkan Ya. seperti itu. Nah akhirnya ketika penyematan itu untuk berkehidupan lah kurang lebih begitu, untuk mata pencaharian lain-lain, kayaknya oke deh ketika kamu dengan passion, anggaplah itu passion, sebagai fotografer misalkan atau sebagai performance art, Oke. ya pede aja Ki bilang, kamu ngapain? Misalkan, Gus, aku ini seorang performance art gitu, dengan bangga aja bilang gitu. Lah terus kamu misalkan jual nasi goreng tuh apa? Nah itu mah hobi. Oke. Jadi menurut Taos itu akan sangat balance, terutama untuk ke diri sendiri, sehingga meskipun kamu berjualan nasi goreng, kemudian anggaplah berkesenian performance art, itu kamu akan total Ki 100% di dua-duanya. Jadi dagang Begitu. total, berkesenian total. Betul. Ya. Jadi
tidak ada blok sih maksudnya. Kamu dari nasi goreng mungkin dapat inspirasi. Oke. Kemudian dari perfumaat mungkin ada hal yang oh iya ini bisa diterapkan nih ketika saya berjualan. Begitu sih kalau Jadi saya. keduanya nggak dijadiin pelarian gitu ya. Betul, Berkesenian betul. bukan pelarian, terus profesi berjualan juga bukan pelarian. Betul ya karena meskipun memang, sebetulnya Taos ngomong gini teh siga nu gampangnya tapi pada praktiknya tetap kadang-kadang aduh job enak apa untuk ngegambar gitu-gitu ya kan ya manusiawi lah hal seperti itu begitu Ki. Oke. Tapi menarik nih ketika tadi Kang Taos bilang mulai berkesenian dari SD gitu ya. Nah, aku pertama menggambar. kali Kang Taos nih terpapar dengan seni itu lewat langsung dengan media gambar gitu ya, atau dengan apa nih? Pertama kali Kalau terpapar ya dengan kesenian gitu. ya karena tahun berapa ya 90-an 2000-an tuh kan media yang saya dan teman-teman seangkatan punya tuh kayak dari televisi, kemudian radio, surat kabar, majalah. Jadi itu pun kan sebetulnya hanya beberapa orang, Ki. Tidak semua orang bisa mengakses televisi misalkan. Oke untuk radio. Nah sebetulnya dari situ. Kemudian apalagi pas 2000-an tuh era-eranya kayak milenium. Berarti Taos waktu itu SMP gitu. Tuh udah mulai kan kayak ada ya band-band kita banyak lah yang udah mulai kan di televisi, kemudian ada visualnya. Dari situ sebenarnya kayak, ini bagus ya. Atau ketika kita main ke Aquarius apa kemana, ke toko musik, bahkan di Dewi Sartika tuh dulu event itu bajakan gitu ya. Betul. Melihat kayak poster band, kemudian ini kok keren ya. Atau dari dulu tuh dari kecil Taos dari SD tuh suka ini Ki kalau mau minjem komik tuh atau buku tuh ada tempat penyewaan komik. Iya. Waktu SD tuh di daerah apa tuh Cikudapate sebelum rel kereta ada dulu. Aku lupa namanya. Nah aku suka jadi kan melihat visual tuh kayak komik kok keren ya gitu bikin visual gini meskipun pada akhirnya tuh ketika SMP mulai tuh kayak serbuan apa ya ibaratnya kayak SMP SMA tuh mulai kan era internet. Kita lebih interest lagi ketika melihat gambar tuh ini bisa jadi cover album. Itu sih Ki sebenarnya mah dari visual yang dilihat waktu itu, kemudian poster jalanan. Ya mungkin dulu juga 2000-an udah mulai ya kayak graffiti dan lain-lain. Tapi kan dulu mah teu nyaho eta teh naon sih di jalan teh. Betul nempel-nempel kayak white paste gitu-gitu. Itu sih dari situ Ki. Tapi menarik juga ketika Kang Taos tadi ngomong soal jalanan gitu ya. Itu tuh kayaknya kalau yang saya lihat dari karya Kang Taos gitu ya. Itu benar nggak akhirnya jadi tanda kutip dicetak tebal gitu ya ketika misalnya Kang Taos karya fotografinya gitu, ini mah street fotografi atau mungkin isu-isu tanda kutip jalanan gitu akhirnya direspon Kang Taos jadi sebuah karya gitu. Akhirnya yang saya menurut saya gitu ya, yang saya nilai karya Kang Taos itu cukup lekat dengan jalanan gitu ya. Setuju nggak Kang Taos dengan anggapan seperti itu? Ini sebetulnya mungkin ya 3-4 tahun inilah. Jadi ketika akhirnya dulu setelah dari Hypermart itu kan memutuskan untuk resign keluar. Kemudian sempat juga bekerja di Bali 6 bulan lah kurang lebih pas COVID lagi itu teh. Akhirnya pas balik lagi Bandung tuh ya memang ada temen di sana, Ben aku dia campur tuh ingin ini dong kerja gitu kan. Sambil ini bantu parkir kira-kira boleh nggak? Ya itu aja bilang sama si Abah gitu ya. Nah sehingga akhirnya kurang lebih 3 tahun tuh parkir. Nah sebetulnya mungkin ya disitulah terasa, bukan terasa kayak karena tiap hari di jalan dan waktu itu 2021 gitu sampai setahun kurang lebih. Tahu kan di Sekalimus ya. Jadi ada satu momen kurang lebih berapa bulan gitu. Jadi pulang pergi kerja tuh untuk parkir ke Jalan Lombok tuh jalan kaki atau kadang-kadang naik angkot gitu Ki. Nah baru tuh di situ kayak kalau selama ini kita mungkin mengendarai mobil atau motor kita nggak akan notice apa yang kita lewati Ki. Nah ketika jalan kaki itu kita melewati ini ya ada gambar ini misalkannya ketika lewatin lagi ini Gang Sabar misalkan. Nah itu mungkin kayak apa ya sebutannya bukan reflektif. Karena balik lagi ya Taosnya lebih visual, kadang-kadang ditulis gitu tuh. Ya entah inspirasi apa bukan ketika sekarang mudah tuh di foto gitu ya, dipotret menggunakan handphone gitu. Nah kadang-kadang pas dibaca lagi, oh iya ini ada misalkan tulisan ini, ada mural ini di perempatan yang 1000 detik tuh. Misalkan pas besoknya lewat lagi, loh kok udah dihapus apa gimana? Nah itu kan kalau secara nge-recall ingatan tuh kayak, berarti ada apa ya? Jam berapa ya? Nah sebetulnya hal-hal seperti itu sih Ki. Ya akhirnya mungkin Taos ya bikin teks akhirnya, gambar gambar dia dibikin gambar visualnya. Yang kemudian mungkin kalau secara ngomongin kerjasama mah
Aku bikin buku foto misalkan ini, tolong dong bikin kayak semacam tulisan atau kuratorial. Nah jadi mungkin gara-gara hampir 3 tahun teh di jalan, kemudian interaksi terutama Ki dengan manusia tuh. Iya, iya. Kita tuh kadang-kadang apa ya ketika bertemu Ki, dulu kan gini ya kayak, Weng di mana kamu? Telepon rumah misalkan ya, atau orang teh di wartel gitu. Nya kayak aku masih di rumah, nanti misalkan ketemuan ya di TB Press misalkan. Jam 7. Nah itu teh pasti tepat Ki. Iya, iya. Ya mohon maaf tapi maksudnya sekarang pun oke dengan gadget sekarang, tapi kan kadang-kadang kayak nama karek hudang sare nyaki OTW padahal karek bangun kamu teh jam 7 teh. Kalau dulu karena dengan terbatasnya komunikasi begitu ya, orang harus tepat gitu. Pun ketika misalkan memang aduh ternyata ada urgensi lain, ya gimana kayak caranya begitu sih Ki. Justru dengan dulu secara keterbatasan kita akan sangat tepat waktu, menghargai waktu, dan itu mungkin lebih peka gitu ya. Ketemu orang teh real hayang ngobrol Ki. Orang teh ketemu kamu teh kangen Ki, beneran kangen ngobrol gitu ya. Ya mungkin sekarang mungkin udah banyak layer, banyak irisan, sehingga kadang-kadang ketika kita teh aku teh da kangen si Wengki. WA entongnya misalkan gitu. Nah sebetulnya kalau kita tahu kan lu misalkan sehari-hari di sini ya Ki ya. Ya dong kafe ka dia gitu. Sesimpel itu sebetulnya ya layer-layer ya. Maksudnya tadi balik lagi ya untuk berkesenian, kita hidup dengan manusia, apa yang kita alami. Nah sebetulnya semua hal yang Taos alami itulah kurang lebih begitu dengan berbagai macam hobi tadi yang sebetulnya profesi itu ya mungkin jadi sesuatu akhirnya Ki yang mungkin orang lain juga yang berarti kamu sekarang jadi beneran seniman gambar atau visual. Tapi pada akhirnya adalah kalau saya pulang lagi ke rumah mah ya tetap saja Ki sebagai anak dari ibu dan bapak begitu Ki, yang masih dimasakin nasi goreng, ditanyain jangan malam-malam kamu pulang atau kamu tuh udah makan belum. Begitulah Ki. Tetap sederhana sebenarnya mah. Jadi anak ibu saudah ya. Betul. Nah tapi tadi Gitu. Kang Taos kan ngebahas soal karya-karyanya ya. Ya. Mungkin Literary People di rumah juga ini menyaksikan di sini banyak karya-karya beberapa beberapa yang pernah Kang saya Taos bikin gitu ya. dengan Mungkin teman-teman. ya, bisa dikasih lihat nih Kang Taos. Ya ini salah Untuk satu. Literary Ini People pun di nanti rumah. sebetulnya buat ITB Press. Ini jadi Oke. aku alhamdulillah udah secara pameran tunggal tuh 2 kali pameran. Ya. Tahun lalu di Rumah Ramu di Gelanggang Olah Rasa ada kedai namanya Rumah Ramu. Itu pameran tunggal pertama dengan tema apa ya? May the Blessed Be with Taos kalau nggak salah bulan Mei. Yang kedua ini sih sebetulnya ini juga merchandising Ki sebetulnya ini tahun ini bulan Mei pameran tunggal kedua juga dengan tagline. Nah karena waktu itu memang disematkan ya sama teman-teman, lu tuh markir tuh jadi inspirasi loh. Kayak saat ini teman-teman yang markir tidak semua memang kayak kalau ketika aku datang mereka tidak ada. Pas aku mau pulang, prit misalkan, jangan, Ari bapak dari mana? Maksudnya negatif aja lah ya. Iya kayak, aduh bapak teh. Nah, Taos memang tidak mencoba untuk istilahnya menjadi tukang parkir yang baik karena balik lagi Ki ya. Sebetulnya apapun yang kita jalani dan kita udah komit tentang itu, ya kamu kerja dengan sungguh-sungguh Ki. Apapun itu ya. Karena ya udah komit, kamu memang memutuskan untuk menjadi A misalkan. Nah, makanya ketika markir pun Taos, ya udah itu kata Mas Angga kan sebagai kurator waktu itu. Ini lucu deh kayaknya. Lupa parkir, luka hadir begitu. Jadi dari apa yang Taos alami di jalanan, markir, ketemu orang, kisah-kisah orang kadang-kadang itu jadi memang menginspirasi begitulah untuk teks Taos yang Taos guratkan di kertas, untuk gambar-gambar yang dihadirkan di Abraham and Smith waktu itu. Dan alhamdulillah ya dijual juga karya itu dan alhamdulillah laku banyak. Dan memang kalau Taos sih melihatnya pameran itu justru Taos menghadirkan teman-teman. Apresiasi Taos justru waduh teman-teman datang hadir gitu ya, menyempatkan waktu. Goalsnya itu sebetulnya ketika pameran ya harus memang lu ibaratnya gini, Wengki berani berkata saya musisi, ya harus ada lagu dong, harus ada karya. Begitupun Taos, ya sudah jelas lah pasti karya ada. Nah tetapi goalsnya adalah saya ingin hadir tuh teman-teman, itu goalsnya Ki. Dan ini memang merchandisingnya berupa stiker gitu. Kemudian ini si remaja Lapuk nih yang bikin memang Karebeka, seniman fotografer video, kemudian dia berkecimpung ya gitulah di dunia potret memotret. Nah ini waktu ulang tahun mereka yang kedua kalau nggak salah dibikinin. Cuman memang Taos
bikin ini semacam kuratorial gitulah. Oke. Dan bagi tahu siap proyek-proyek seperti ini tuh menyenangkan, Ki. Iya. Termasuk ini CD. Oke. Dapur Kompilasi darurat. dapur Kompilasi darurat. dapur Oke. darurat bersama Rumah Bintang, kemudian Solidaritas Sosial Bandung. Ini Dan covernya Kang Taos yang bikin ya? betul, secara ilustrasi Taos yang bikin juga. Ini buruan saya nih. Sebetulnya Mas Angga Surangga ini yang bikin. Kemudian Taos menyisipkan beberapa cerpen di dalamnya. Ini kerjasama sama DKPP, kemudian siapa? Ini teh, Kang Erwin Moron begitu. Oke. Betul. Ini ada ilustrasi dari Kang Taos juga? Apa Tidak cuman ada. Jadi cerpen aja? Taos hanya menyumbang begitu oke. tulisan Oke. gitu. Oh, ini ada nih Taos sang ahli parkir. Wey. Iya, karena memang nggak tahu Kia, coba kamu kalau pas momen COVID tuh kayaknya bagi Taos beberapa teman yang berkesenian tuh sangat ini ya, produktif gitu. Iya betul. Ya meskipun ya kita sedih juga ya maksudnya dengan COVID itu. Cuman Taos lihat di segala irisan gitu, layer tuh yang dari food and beverage gitu, kemudian jual apa, ya termasuk teman-teman yang berkesenian, kayaknya produktif banget tuh Ki di masa COVID tuh. Iya, iya, Begitu. Betul, Ya kemudian setuju, inilah setuju. dua ini sebetulnya seri dongeng Remaja Tilik Bawana. Penulisnya adalah Rati Maya, kalau Rati Maya. Wengki pernah dengar. Oke. Seniman dongeng. Nah, kebetulan memang Taos yang bikin ilustrasinya. Ilustrasinya ini ya, begitu. Kang Taos yang Betul. bikin. heeh. Oke. Sama ini Kang Yuda Sutresna, dia Yuda penulis Sutresna. juga. Ini novel judulnya Flojik. Ya, Taos juga ini yang bikin Ini ilustrasinya. ilustrasinya Kang Taos. begitu. Oh, Literary People. Dan yang paling baru ini sebetulnya. Ini digagas, kalau Wengki pernah dengar nih, Macaningrat. Mancaningrat. Si oke. Obos, Oke. M. Riko Wicaksono tuh Ya, ya, penggagasnya. Ini jadi Obos sama Raffiansyah, kemudian Vidi Susanto sebagai ilustrator. Nah, kemudian ini Taos menyumbang tulisan di sini Ki. Oh, ini dengan- selain ilustrasi. Oh, ini mah tapi tulisan apa ilustrasi juga? Tulisan. Oh, tulisan, Jadi oke. ilustratornya adalah M. Riko Wicaksono, Raffiansyah sama Oh, Vidi iya, Susanto. iya, iya, Nah, betul, kemudian ada 7 cerita karena ini kan judulnya Korupsi di Sekitar Kita, kumpulan cerita anak tentang kejujuran. Ini ini kerjasama sama ICW. ICW, Indonesian Betul. Corruption Watch ya. Dan ini sebetulnya untuk Oke. jual beli gitu memang masih diobrolin sih. Begitu. Oke. Taos Nih, nyumbang tulisan. tulisannya yang mana Kang Taos ini? Paling terakhir ini nih. Terakhir. Nah, kan ternyata aku juga baru tahu Ki bahwa korupsi teh ada 7 jenis. Betul. Apa aja tuh tujuh tuh? Nih, ini mah sekalian aja ya maksudnya Ya. teh. Tuh, merugikan keuangan negara, 1, suap menyuap, 2, penggelapan dalam jabatan, 3, gratifikasi, 4, kemudian apa ini? Benturan kepentingan dalam pengadaan, 5, perbuatan curang, 6. pemerasan. 7. 7 benar. Nggak ada yang bagus ya, satu Iya, juga. nggak ada yang bagus. Nah, memang waktu itu temanya, judulnya teh sudah disesuaikan. Taos kamu ini ya, misalkan Oh, Kak oke. Malati ini ya, misalkan. Terus kan ini banyak ya ada penulisnya tuh ada Kang Angga Weda Suara, Den Hasan, Estiani ini Kang Ambarwati, ya termasuk Taos, Teh Malati Nuwangi, Sofa Sophia Kosasi sama si Kang William Umbo. Oke. Nah, Taos ini kebagian yang pemerasan. Nah, gimana caranya mengemas teks gitu ya? Ini kan memang peruntukannya untuk remaja. Untuk remaja, betul. Meskipun tetap bimbingan orang tua, karena gimana pun kan event ini tuh sudah sederhana mungkin ya secara kata-kata, tapi tetap peran orang tua tuh harus gitu hadir begitu. Ya, Kurang untuk- lebih gitu sih secara karya mah. Jadi ini pendekatannya lebih ke ini ya, menarik juga pendekatannya lebih ke gimana caranya orang tua mengenalkan bahaya korupsi sejak dini Betul, gitu ya. karena Jadi kan kayaknya tuh berat ya ke anak. berat. Korupsi tuh Apa milik mama? orang dewasa kayaknya ya. Padahal ya kita bisa dengan baheula mah ieu Ki sok ngalaman teu keur sakola geuning Darmaji. Darmaji, Eta emang eta ngaku teh hiji. emang lain korupsi maksudnya. Mana teh Iya, dahar iya, hiji ngakuna apa? Dahar hiji ngaku apa? Dahar 5 ngaku hiji. Dahar 5 ngaku hiji gitu. Kamu makan 5 bilangnya 1 Bu padahal 5. Ibu kantin eta cek si Kang Angga teh mah geus pasti ahli surga eta mah geus ikhlas eta mah nya. Oh cenah budak sakola teh pasti datang baroga duit cenah Iya. gitu. Jadi sebenarnya sebelum kita teriak-teriak anti korupsi juga ya hal-hal kecil kayak gitu juga mungkin harus disadari ya Kang Taos. Betul banget. Ya maksudnya teh bahkan di lingkup kerja ya ini mah ya buat Taos juga. Dulu waktu di Hypermart juga kadang-kadang kita teh tidak sadar Ki kayak Taos kasiangan misalkannya pura-pura ieu
kababaturan teh pangetokeun. Jadi ngetok baheula mah bukan scan finger tuh. Jadi kalau mau absen tuh ada ketokan sebutannya teh. Cetok gitu dah. Jadi ketahuan kamu datang jam berapa. Nah, kadang-kadang kan itu sebenarnya kalau kamu tidak hadir atau telat bisa sama teman lain kan. Cetok gitu. Nah, dulu gitu. Eta pangetokeun orang bisa telat. Tah kan dipikir-pikir korupsi waktu mana eta. Keur mengabohong korupsi waktu. Kurang lebih gitu lah. Makanya benar kata Wengki juga. Ternyata dekat juga ya tong waka anggaplah ke negara gitu yang segede gitu. Diri kita ge meureun banyak gitu yang harus diperbaiki. Kurang lebih gitu sih Ki. Ini tuh jadi kayak yang saya lihat gitu ya dari karya-karyanya Kang Taos gitu ya. Pendekatan karya Kang Taos ini lebih mungkin bisa dibilang sederhana gitu ya. Pendekatannya dengan gaya gambar yang mungkin terkesan inosen gitu ya, terkesan raw gitu ya. Cuma mungkin secara pesan juga dalam dan penting juga Kang Taos ya. Memang di set seperti itu dari awal membuat karya apa gimana Kang Taos? Ya, nah pada akhirnya kan gini, ada pertanyaan, berarti kamu selama ini misalkan berkarya, terutama menggambar tuh buat siapa? Oke. Nah, ya akhirnya kan bisa ini ya, maksudnya untuk sekarang mungkin memang ketika karya saya bisa anggaplah dijual gitu, kemudian memang ada kerjasama untuk sebuah hal, ya anggap memang jualan. Ya ngomong aja memang, oh iya karya saya tuh bisa dijual, karena Taos pun begitu Ki. Kemarin-kemarin tuh kayak bikin zin, kemudian bikin ya ini kayak misalkan surat untuk teman, hal-hal yang sifatnya teh kayak apa merchandising begitu. Dan ini memang aku perjualbelikan gitu. Dan memang kalau nanyain lagi, terus ibaratnya kalau di Keep sendiri tuh, nah itu kan sekarang banyak juga kayak tentang apalah pengistilahan art therapy, untuk rilis stres yang gitu-gitu. Ya tah minimal apa yang kamu lakuin dengan medium apapun ya, dengan tools apapun, entah itu fotografi, entah itu bikin konten ibaratnya atau bikin caption sekarang kan gini kadang-kadang Ki, tentang penulisan aja kadang-kadang Ki, coba dong lu nulis ini. Misalkan ini ya, misalkan aku mah nggak bisa nulis. Sebetulnya semenjak era Facebook tuh kita sudah diajarkan menulis loh Ki. Iya, nulis caption, status gitu ya. Iya, even status. Tapi kan itu teh lu bikin caption teh lu kayak kalau dulu mah bikin diary. Iya. Secara nggak langsung. Meskipun itu terserah fiksi apa non fiksi, tapi bagi Taos sebetulnya tiap orang sekarang udah jadi penulis. Kadang-kadang lihat di televisi tuh suka ada tuh kiriman dari video amatir gitu. Berarti semua orang sudah bisa jadi videografer, semua orang sudah bisa jadi kameramen fotografer gitu. Tapi kan ya balik lagi ketika peruntukannya untuk apa sih yang sebetulnya kamu lakukan dengan gambar itu? Ya minimal itu Ki, minimal ya memang ini membuat diri saya sendiri. Untuk maksudnya membuat saya tenang atau merekap saya tiap hari teh kira-kira ada miss apa ya gitu. Ketika hari ini kok moodnya nggak bagus, itu bisa dibaca lagi Ki, tulisan-tulisan kita begitu sih. Minimal untuk diri sendiri deh kayaknya. Jadi yang saya lihat tuh kayak misalnya ada beberapa tulisan Kang Taos yang mungkin sepintas mah terdengar sederhana atau biasa aja gitu ya, kayak simpel gitu ya, kayak misalnya kamu capek ya kayak gitu-gitu tuh kayak, tapi kalau misalnya dibaca di momen yang tepat gitu akan terasa impact-nya tuh kerasa powerful banget gitu ya Kang Taos ya. Kayak misalnya surat ini juga kan coba buka Ki. Ini sebenarnya buat kamu juga. Ini boleh dibuka loh. Oh gitu. Sama yang tadi tuh. Ini takut rusak kan gimana? Nggak apa-apa, memang sengaja itu tuh. Dan aku pun lupa ini nulis apa ya dalamnya. Maksudnya ini ada hubungannya apa nggak tahu juga. Ini mah kayak zaman enak mah geuning sok aya video kata-kata hari ini. Oke. Jadi penasaran juga nih. Coba apa tuh? Dirimu adalah tempat pulang paling aman. Weh. Itu lu banget gak sih? Si gak tercapai sih kayak gitu. Aduh hampir ya. Karena di Tretiple ya, aduh rada ekstrim ya, brutal. Dia si Wengki sama. Iya benar nih teman-teman. Di Tretiple benar sih, jadi kayak... Ini aku juga kapan nulisnya lupa, udah lama kayaknya. Jadi nyelip-nyelip kayak tadi, tadinya memang mau nulis Ki. Ngapain ya buat ITB Press, terutama untuk Wengki. Tiba-tiba ada satu nih, aku pun nggak tahu tapi isinya. Biarin weh nih mah, nanti Wengki aja kejutan apa gitu. Begitu Ki. Oke. Tapi ini kalimat lumayan deep banget sih, karena ya ini pas banget itu kalau misalnya momen-momen kita capek gitu ya, udah kita pulang ke diri sendiri gitu ya. Oke. Udah jadi langsung speechless gini nih di Tretiple. Wengki the best Wengki. Tapi pengen tahu nih
awal mulanya gitu ya Kang Taos sampai bisa menulis kayak zin-zin kayak gini, kayak Iya, surat oke. kayak gitu-gitu Ya. gimana nih Kang Taos? Nah, jadi sebetulnya begini Ki, Taos tuh dari kecil mungkin sampai SMA, bahkan kalau mau disematkan tahunnya 2007 tuh, anggaplah aku tuh nggak pernah main keluar jauh dari rumah Ki. Aku di KRS tuh paling jauh ka Cigudapateuh gitu. Bahkan ya beneran, ketika mengenal BIP, BIP Bandung Indah Plaza teh 2008, itu pun kerja pertama ada Dadan namanya. Os, maneh hayang gawe cenah da gampang gawe nama ijazah SMA ge bisa sebagai tempat penitipan barang gitu. Di mana? Di BIP. Aku tuh mikir, BIP teh Di mana kota gitu? gitu, padahal kan KRS ge Gatsu teh tengah kota. Ayeuna aya TSM gitu kan. Iya, iya, iya. Oke, syaratnya wae ya itu aja biasa, bikin foto tentang kamu lah gitu, pendidikan dan lain-lain. KBIP teh Ki, aku bener-bener kayak aduh, iya Kemes gedung gitu ya. gitu ya. Apalagi dulu tuh di luarnya Ki, kalau kamu masih ingat, aya nu jualan naon bayawak, bener jualan Iya, orai. iya, iya, betul, Wah, segala betul. rupa. Kemudian aya nu khusus parkir Harley Davidson. Maksudnya, oh iya, kotanya sih kan blak-blok teh. Siga orang Baduy. Siga, maksudnya teh, ai maneh teh di KRS ge eta teh tengah kota gitu. Nah, dari situ tuh kayak kan ada toko buku Gunung Agung. Nah, di situ sebenarnya kayak oh ini ya, maksudnya hidup teh begini ya, sangat beragam. Kemudian bekerja teh seperti ini, gajian teh begini. Terus tuh nggak kerasa, ya akhirnya jadi taos nyari sendiri Ki. Yang aku suka itu apa gitu ya, kayak aku suka musik. Siapa ya kira-kira orang yang kalau ngobrol teh rada nyambung gitu. Nyari sendiri Ki. Kemudian kayak, aku teh seneng loh main sama anak-anak kecil, menggambar. Ketemulah kayak Rumah Bintang misalkan, Oke. si Mang Niki dan kawan-kawan. Terus orang teh naonnya hayang belajar nulis gitu ya kurang lebih atau belajar gambar. Nah itu kalau ada satu lagi, memang baru 3 tahun kemarin lah. Ada di Bandung tuh klub nulis namanya CS Writers Club, CS Writers Club. CSWC. Itu sebuah klub menulis tiap Kamis malam jam 7. Hostnya bisa siapa saja, tergantung nanti di vote. Temanya beragam. Nah sebetulnya Taos dijebak sama si Teh Ayu namanya teh. Ke Kozi Veteran waktu itu mau ngasih siomay gitu lupa. Tiba-tiba Taos jangan dulu pulang. Terjebaklah di CS Writers Club ini. Yang di situ sebetulnya banyak banget. Ada Kak Sundaya Salam Matahari, Oke. Kak Abi, Kak Rani. Banyak pokoknya teman-teman yang memang secara karya nulisnya mereka memang udah punya karyanya gitu. Memang mereka menulis. Nah tetapi di CSWC tuh kamu sangat dibebaskan Ki, tidak mengekang secara bentuk tulisan apa dan lain-lain. Ya. Nah kalau harus mau jujur mah 3 tahun itu teh tiap Kamis malam rajin ke situ, kayaknya terlatih deh Ki ini secara nggak langsung ya. Iya, iya. Padahal kan itu have fun, kemudian tidak ada tekanan apa-apa. Tapi ketika nulis ini dong, cet. Karena kan waktu di CSWC tuh kamu dikasih kesempatan 30 menit dengan tema yang sudah ditentukan, coba nulis. Oke. Begitu, tapi tidak penting apakah panjang apa pendek, apa bentuknya seperti apa. Begitu mungkin ya, jadi kayaknya teh mun tinu saolin Kung Fu Hustle mah kamu tahu si karakter eta muncul naon sih kan disiksa atau geuningan Iya, ku iya, si eta iya. teh jedar. Kemudian tiba-tiba si jadi kepompong terus kayak tercerahkan Ya, tuh. ternyata ahli kungfu sih eta teh. Nah, anggap orangnya 3 tahun teh kayak digembleng gitu nya ku Iya, CSWC iya. teh. Sehingga ya mudah-mudahan teks-teks seperti ini teh kayak ya bukan orang lain lah. Minimal jangan orang kayak oh iya ya orang bisa nulis gitu teh untuk diri saya. Begitu Oke, Ki. oke. Ketika ada relevansinya, kemudian untuk teman-teman ya alhamdulillah lah. Iya. Balikin lagi semua yang dilakukan teh minimal harus lurus dulu niat Kak Agi mah Iya. meureun. Kemudian ya niatkan ibadah, sesana mah tawakal gitu lagi kurang lebih. Begitu Ki CSWC ini. Tapi benang merahnya Kang Taos ya yang dari tadi Kang Taos bilang entah itu karya gambar ataupun karya tulis itu ya benang merahnya menurut saya tuh ada positive vibes yang memang kerasa kuat banget gitu ya dari Kang Taos itu. Nah itu tuh hasil refleksi Kang Taos sendiri apa gimana sampai akhirnya outputnya tuh kayak positif aja gitu. Jarang ya, kan ya. ada orang-orang bukan tidak bagus ya. Ya, ya. Ada beberapa orang-orang yang membuat karya tuh berupa kemarahan, Ya. ada yang misalnya mengeluh atau apa Ya. segala macam gitu, keresahan-keresahan itu gitu. Ya. Nah yang saya lihat dari Kang Taos mah karya-karyanya tuh ya positif aja gitu, jarang ada kemarahan atau keluhan apa segala macam gitu. Apa memang Ya sih setnya kayak sebenarnya gitu? mah. Cuman mungkin karena dibalutnya. Nah kan Taos tuh banyak mengupload gitu ya, memposting tuh di Instagram misalkan atau Facebook atau men-WA mah untuk story. Ya sebetulnya mah kalau teman-teman perhatikan mah aya oge orang misalkan kayak kemarin sebulan lalu gitu ada teks aku bikin tuh kayak
langsung ada yang nge-DM teman, "Taos kamu lagi sedih." Oh, oke. Meskipun orang Biasa normalnya manusia iya, lah ya. tapi memang ada sedih sedih, sih. ada senang gitu. Tapi mungkin karena si teman ini ngikutin aku gitu ya secara teks. Jadi dia tahu tuh mungkin, oh ini mah teks kayak memang real untuk di posting umum. Ya iya mah jigana memang si Taosnya nulis jangan dirina sorangan. Nah mungkin kerasa gitu. Tapi akhirnya aku bilang ke dia, iya memang lagi sedih sih orang teh. Aku pas nulis itu nangis. Ada masalah apa? Nggak ada sih, cuman kayak kangen aja, kangen rumah gitu ya, atau kangen ke kampung halaman. Ya kadang-kadang karena orang tuh ngikutin, ada yang beberapa yang ngikutin teh. Ya. Jadi nggak bias antara ini pasti lagi sebagai karya gitu ya, berdiri sendiri. Oh ini mah lagi personal nih. Oh, oke. Tentu saja Ki, atau kemarahan. Dulu Taos bikin karya segede gini kalau nggak salah, itu warna merah semua. Aku nggak sadar bahwa aku memang lagi marah gitu ya. Kemudian ada adik aku, Susilo namanya, di teman-teman fotografi itu. Dia seniman eksperimental lah pokoknya. Terus dia yang kayak melihatnya, oh lu lagi marah ya lu? Teman-temannya emang nggak notice kayak biasa aja sih Taos bisa gambar. Tapi ketika dia yang bilang, karena aku pun tahu dia sebagai seniman eksperimental, maksudnya, jadi dia maksudnya gini, dia memotret kemudian beberapa karya tuh kadang-kadang dibakar Ki, terus diduruk. Ya kan itu namanya eksperimental ya. Nah makanya dia mungkin paham ketika lu lagi marah ya bikin ini cina merah. Terus aku yang kayak iya sih kata aku. Ya tapi itu nanawan setidaknya apapun perasaan kamu gitu ya, mau keluh kesah marah geus saeutik gitu Ki karilis minimal gitu. Ya yang tadi aku bilang kayaknya teh gampang ya diomongin, tapi kayak kadang-kadang pas praktek ya Allah orang emang sedih ya Allah gitu kangen kampung halaman ya tina naon lah gitu. Tapi minimal jadi sesuatu gitu deh Ki kayaknya. Nah ini yang surat sama Zin ini masih jalan berarti sampai masih sekarang ya? Kadang-kadang ya di story apa post lah tinggal di @ceritaos aja nanti ada pokoknya Instagram sih pokoknya mah nanti teman-teman bisa lihat lah di situ gitu. Oke. Nah untuk mendapatkannya tinggal mention aja gitu ya Kang Betul, Taos atau mau mention beli DM atau gimana lah, gitu. insya Allah aktif kecuali malam udah tidur. Aktif dari pagi sampai sore. Oke. Begitu. Nah ini kan dari ngomongin ini kan bisa dibilang project-project yang sudah dilakukan Kang Taos gitu ya. Alhamdulillah. Oh, bentar dipotong. Satu lagi, memang Taos tidak punya si fisiknya. Satu lagi dulu sama si Kang Zaki, kalau kenal. Ya. Seniman juga, foto videografer. Zaki itu dulu bikin gulali warna Indonesia, kalau nggak salah. Masih ada. Tentu saja bersama Rati Maya dan kawan-kawan. Tupito, kalau nggak salah. Jadi dulu Taos tuh dimintai tolong, bikin dong karakter namanya Tupito. Jadi kura-kura gitu. Nah, tuh mereka tuh tur Jawa Barat sampai Bali kalau nggak salah. Nah, Taos bikin tuh. Cuman lupa ya maksudnya tidak ada arsip artefak fisiknya. Begitu. Saya pengen penasaran juga nih, pengen tahu project kedepannya Kang Taos, mungkin ada project bikin cover buku lagi, mungkin ada bikin zin lagi atau apa gitu Kang Taos. Nah, ini sebelum aku menjawab itu, jadi gini sebetulnya di Bandung terutama ya, karena Taos memang lahir besar di sini, di Bandung. Teman-teman itu ya, siapapun kamu dengan beragam profesi dan beragam keresahan gitulah. Gini Ki, sebetulnya gampang di Bandung tuh, misalkan Wengki pengen belajar tulis menulis, misalkan ya udah datang ke ITB Press misalkan ya, atau pengen belajar gambar di mana, anggap aja ke si Om Doni tuh di Abraham gitu ya. Pengen belajar literasi gitu, apa tulis ke Lawang Buku atau ya ke CSWC. Pengen ngopi-ngopi yang enak sih di mana, misalkan ini ya, ya datang aja kalau si Hafid. Nah sebetulnya di Bandung teh kamu mau apa kebutuhannya? Free sebenarnya Ki. Ya free yang dimaksud di sini adalah nggak keluar uang untuk biaya daftar dan lain-lain. Ya tentu saja kayak untuk uang bensin lain-lain. Ngopi punya, oh ya nah bro, etapnya ya minimal sebat-sebat tuh pasti gratis lah. Sebat bro gitu. Nah itu yang Taos rasakan. Nah sekarang sebetulnya untuk menjawab tadi ya. Jadi kalau teman-teman tahu di Pasar Antik Cikapundung lantai 3 FC01 tuh ada ruang yang bernama Red Raw Center. Nah secara tagline memang Red Raw Center ini adalah mereka berkegiatan, basicnya adalah tentang fotografi. Nah, tetapi nggak melulu ngomongin foto. Jadi kan maksudnya gini, sekarang itu Ki, setiap orang kan punya gadget ya, punya gawai, punya handphone, udah pasti boga kamera. Jadi dipastikan semua orang bisa memotret, kurang lebih gitulah. Nah, tapi di sana itu ada kelas Ki. Nah, salah satunya jadi Taos tuh ikutin kelas mereka sekarang. Tiap Kamis malam tuh 10 apa 11 kali pertemuan. Ada kelas di Red Raws itu namanya Raklas. Kita akan diajarkan tapi fotografi non teknis. Jadi dari mulai sejarah fotografi Indonesia, kemudian ngedevelop karya,
mau pameran terus pada apa. Nah, yang outputnya adalah lu memang harus pameran. Nah, jadi memang tunggu saja pokoknya. Nanti Taos dan ada 2 orang lagi, Steve sama Dude. Jadi cuma 3 orang yang kelas angkatan 19 sekarang tuh. Nah, kita akan pameran. Pameran foto, tapi ya nantikan saja. Ini baru pertemuan kedua. Begitu. Itu yang akan dihadirkan mungkin begitu. Kalau mau pameran di sini juga boleh terbuka. Oh, boleh banget. Atau bikin workshop apapun lah. Sangat terbuka. Boleh literasi bisa nanti DM ke Taos ditagih, Kak Taos bikin dong di TB Press gitu. Ayo. Begitu, oke. Taos tadi kan ngomongin soal karya gitu. Iya. Nah, karya itu akan menarik gitu ya kalau misalnya diaplikasikan atau dikolaborasikan dengan sesuatu yang kita pakai sehari-hari gitu. Betul. Misalnya kayak t-shirt, Ya. misalnya kayak mungkin ini juga t-shirt Noin bulet, karya Wengki siapa banget, gitu ya. makanya Wengki teh skena mulai nama segala band pasti nyaho gitu. Meskipun basicnya musik, itu nggak musik sih Wengki teh ngajian band gitu kan. Karena itu bisa. Tidak bisa. Tapi sangat fasih mau ngomong tentang musik gitu. Nah, ini kan bayang kalau misalnya karya-karya yang Kang Taos buat tuh diaplikasikan di media seperti t-shirt atau jaket Ya. gitu ya, termasuk yang kita pegang erat sampai sekarang gitu ya, semangat berkolaborasi di ITB Press juga nih, Kang Betul, Taos. atuh. Nantilah kita naon. Nah, Ini juga beberapa karya Betul. di sini tuh kayak kemeja-kemeja itu Ya. juga hasil kolaborasi. kolaborasi. Ih, Terus keren, t-shirt keren, itu keren. tuh yang bukan mahasiswa ITB juga kolaborasi. Oh iya bener. Pokoknya vibes yang pertama aku dapat gitu ya, datang sini teh in harmonia progressio. Iya, karena ITB Press akan selalu sejalan dengan itu gitu. Betul. Keragaman gitu, harmoni segala macam gitu. Nah, kalau Kang Taos mau nyari-nyari produk-produk ITB Press, termasuk yang produk-produk kolaborasi itu bisa langsung datang ke ITB Press Store nih, Kang. Betul. Di Ini Jalan mah Ganesha. pasti orang kudu bawa uang yang banyak, ini pasti terpikat semuanya, keren dipakai, nyaman pasti. Yang pasti mah kalaupun kesini bisa ngopi cantik, punya bahasa nama. Karena ada buku, ada beberapa buku bahkan bisa dibaca Bahkan begitu. beberapa zin-zin langka tuh Ada kayak zin ini 13 banyak tuh banget. bikinannya Aryan 13 juga Iya. ada di sini gitu. Enakeun lah pokoknya mah Silakan. pohon rindang. Enakeun di dia. Silakan langsung datang aja ke Jalan Ganesha nomor 15E Gedung STP ITB, atau misalnya kalau misalnya literate people tinggal di luar kota Bandung gitu, misalnya di Surabaya atau di Makassar gitu misalnya, bisa lewat website itbpress.id atau melalui Instagram itbpress.store gitu, atau mungkin mau berkenalan lebih jauh gitu sama Kang Taos bisa lewat Instagramnya apa nih, Kang Taos? Ceritaos eta we. Ceritaos. Begitu. Kalau DM dibalas nggak? Insya Allah dibalas. Mun tengah balas berarti eta keur eueuh kuota. Neangan wifi berarti. Insya Allah dibalas. Aman. Oke, Kang Taos, tadi kita udah ngobrol banyak hal Ya. sama Kang Taos, itu mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan Closing statement ya. literate Oke. people di rumah gitu. Sebetulnya ini sih buat saya pribadi sebenarnya. Ya mungkin kalau ini sangat relevan dengan teman-teman, silakan. Jadi ada satu, bukan quotes ya, kata-kata lah ini. Oke. Saya bikin sekitar 1 apa 2 tahun lalu. Jadi saya tuh sempat nulis gini Ki, untuk diri saya sebenarnya. Ya. Jika kamu kehilangan waktu untuk mencuci piring, maka seolah kamu kehilangan seluruh waktumu untuk bersenang-senang. Wih, pernah baca juga tuh. Iya. Di IG-nya Kang Taos. Jadi itu memang dari pengalaman pribadi. Jadi Kenapa kalau Taos di rumah tuh nya misalkan aya baju can dicuci, misalkan di dapur teh can gegeroh gitu nya belum dicuci teh. Dipastikan ini mah Taos yang alamin ya. Kemudian kerja gitu ya, beraktivitas. Biasanya teh sok nah asa kacau gitu ya, maksudnya dari rangkaian keseluruhan. Tapi kalau pagi-pagi kita udah anggaplah merapikan kamar, mandi, bahkan ada di fase kayak udah ngopi enak gitu ya. Eta dipastikan Ki, kamu menghadapi keseharian penuh tuh sampai lu pulang lagi ke rumah teh menyenangkan gitu. Kurang lebih gitu sih. Tapi ya bisa diganti sih, misalkan kalau kamu kehilangan waktu untuk mencuci piring, misalkan kehilangan waktu untuk membaca misalkannya, karena udah komitmen sehari aku harus membaca 15 menit. Tiba-tiba ada satu hari yang ke-skip gitu ya. ke-skip. Nah itu kayak iya ya, kok hari aku jadi nggak oke nih. Jadi sebetulnya pengistilahan itu mah ketika kamu bangun tidur, bahkan maksudnya gini, ketika kamu tidur aja udah oke, saya akan tidur gitu ya. Besok begini, bismillah gitu ya tidur. Sebetulnya ketika kamu bangun pun udah oke tuh kayaknya menjalani hari teh. Tapi kalau pulang ke rumah, aduh ya teh capek kumaha, masih banyak pikiran.
terus ketiduran, bahkan bukan tidur tapi ketiduran. Pas bangun teh kayak berantakan deh kayaknya. Ya gitu sih, nggak tahu relevan apa tidak, tapi kadang-kadang hal yang sederhana mungkin ya, ketika kamu lakukan dengan sungguh-sungguh gitu, total 100% mah, itu akan impact-nya teh baik ke semuanya gitu, Ki. Meskipun mungkin hari itu kamu memang lagi, aduh lagi down banget gue tuh, lagi capek pisan gitu. Begitulah. Kurang lebih. Makanya mencuci piring, bro. Begitu. Kalau kata Oasis mah so I start revolution from my bed. Nah, eta geningan Oasis tah si Liam jeung Noel geus menuliskan lirik itu ternyata. Jadi revolusi teh di kasur, bro. Di tempat mana sare. Jadi kita nggak mungkin ngomong soal revolusi perubahan, tapi kita Bener. bersihan kasur ente. Bener. Sasapu itu menyenangkan loh, Ki, kalau kamu perhatikan nyapu gitu ya, ngepel tuh, waduh itu sebuah privilege aja bagi aku. Lu bisa punya waktu ya sehari nyuci piring tuh privilege, Ki. Betul. Gitu. Banyak insight menarik. Mudah-mudahan. Dari Kang Taos ini juga tentunya banyak getaran-getaran positif alias positif vibes gitu ya dari Kang Taos, yang memang secara karya dan pembawaan orangnya juga nggak jauh beda gitu ya. Memang auranya positif banget nih Kang Taos nih, dan tergambarkan lewat karya dan memang kepribadiannya juga hangat gitu ya. Insya Allah. Taos bisa terus menjadi pribadi yang Amin, hangat seperti ini. amin. Bisa menjadi teman untuk semua orang. Amin gitu ya dong. Ya makanya jangan fans lah. Teman we, kita berkawan aja. Berkawan takut fans. Asli sieun, berkawan aja kita. Sohib. Ya, kalau misalnya pengen kenalan lebih dekat dengan Kang Taos, bisa di-follow Ceritaos, atau misalnya pengen lebih jauh tahu soal merchandise apa aja yang ada di ITB Press, bisa lihat di itbpress.store. Oke, Literate People, terima kasih untuk waktunya yang telah menyaksikan ITB Press Show dari awal sampai akhir. Terima kasih juga Kang Taos. Sami-sami, Ki. The best ya. Idola aku juga nih, Wengki. Gala dan Elora. Nah, nanti baca. Next itu mah, iya kudu diwawancara berarti ya. Tengah wawancara. Nanti di channel YouTube Betul. Kang Taos, ya. Bikin kayak. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di ITB Press Show selanjutnya. Saya belibet. Belibet. Saking terpesona dengan tempat sendiri ya, Wengki. Ketemu lagi di ITB Press Show selanjutnya, tentunya dengan narasumber yang seperti Kang Taos punya banyak harus cerita, dong, punya ya. banyak insight menarik yang bisa disebarkan. Ya, atau punten dipotong ya, aku bukan nih, atau tonton episode sebelumnya keren-keren tuh. Kemarin aku nonton yang tentang apa psikologi dan perbintangan dan mimpi tuh. Nah, Bu Evelyn. Iya itu. Coba deh itu di YouTube pokoknya tayangan eta keren-keren. ITB Press TV pokoknya. Oke, sampai ketemu lagi di ITB Press Show selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.